Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-qismu tsani minal muharramati syai'un wa halalun fi nafsihi walakinnahu mamlukun li ghairika. Bagian yang kedua dari harta atau rezeki atau benda yang haram yaitu bendanya itu halal tetapi itu milik orang lain. Orang lain tanpa izin kan menjadi tidak halal. Famahma kana syai'un minha mamlukan li ghairika lam yahilla laka akhdhuhu wala tanaluhu illa biwajhin sahihin sa'ighin bisyar'i. Nah, manakala sesuatu itu dimiliki bukan dirimu, dimiliki orang lain, maka benda itu atau barang itu tidak halal bagimu untuk mengambilnya dan untuk memperolehnya kecuali dengan cara yang sahih, yang sah, yang diperbolehkan oleh syar'i, oleh agama. Kasyira'i wan nadri wal hadiyati wal hibati as-sadaqati wal irsi ila ghairi dzalika minal wujuhis as-sa'ighati fi syar'i. Benda milik orang lain itu meskipun benda itu halal tidak halal bagimu untuk mengambilnya, untuk memperolehnya kecuali dengan cara yang sah yang diperbolehkan oleh agama. Cara yang sah itu contohnya apa? Contohnya misalnya dengan membeli atau karena nadar. Dari misalnya koco punya pisang, besok kalau aku lulus pisang ini saya berikan untukmu Kang Margi. Ketika koco lulus ya pisang itu menjadi milik Margi. Tapi jangan suka nadar. Nadar itu wajib dilaksanakan. Kadang-kadang yang wajib pun sudah banyak. Jangan menambah kewajiban dengan diri kita. Sama juga jangan banyak janji karena janji itu kan wajib ditepati. Kalau nadar itu kan Rasulullah, saya ulangi lagi, kalian sudah paham. Orang yang nadar itu menunjukkan bahwa orang itu pelit. Loh, tidaklah keluar sebuah nadar dari mulut seseorang kecuali orang itu orang pelit. Nadar kalau sudah lulus nanti nyembelih sapi. Daripada begitu lah, mbok sudah nyembelih sapi aja supaya lulus. Tidak usah nunggu lulus. Atau nanti kalau udah lulus ya boleh nyembelih sapi, tapi nggak usah nadar. Nadar itu kan membuat syarat kepada Allah untuk meminta sesuatu. Wajib dilaksanakan, tapi mengucapkannya itu makruh, tidak disukai. Kenapa? Ya karena itu membebani diri sendiri. Wal hadiyati dan hadiah.
Margi punya pisang, pemberian koco, nazar tadi ya. Terus dihadiahkan kepada Pak Agus Pleret. Sama Pak Agus Pleret dihadiahkan lagi kepada koco. Halal. Wal hibati dan pemberian, hibah pemberian. Wasodakoti dan karena sodakoh disodakohkan. Ya, tadi Kang Margi, kalau hadiah itu kan sifatnya spesial gitu. Kalau sodakoh itu ya pemberian biasa tapi kurang spesial. Kalau hadiah itu kan didorong oleh kecintaan. Oke, ini saya aturkan hadiah uang Rp7.500. Wah, ini bukan hadiah itu sedekah. Hadiah Rp7.500 ya kowe menghina aku ya. Udah. Nah, itu tak hadiah ke untuk anak TK, nah, itu surprise istimewa. Nah, anak TK kayak 7.500 saiki ya ora surprise ya. Paling mah hadiah itu surprise. Sudah. Wal irsi atau karena warisan. Hartanya orang tuanya mati ya, terus jadi warisan. Warisan itu kan peninggalan orang mati. Misalnya Pak Agus Pleret. Contohnya mati ora gelem ngene ya. Ana lagi Pak Agus Pleret. Nah, misalnya sapa sing tua iki Pak Agus Pleret sih. Nah, Pak Ogleng wae, Pak Ogleng kan nggo contoh apa-apa ora apa-apa ya. Pak Ogleng ya harta benda. Terus Pak Ogleng mati. Itu harta bendanya Pak Ogleng kan jadi warisan. Warisan untuk istri dan anak-anaknya. Nah, kalau punya istri, kalau punya anak. Kalau tidak punya istri, tidak punya anak ya nanti kan ada pembagiannya mal waris itu warisan. Kalau sudah mati, kalau belum mati itu ya misalnya Pak Ogleng punya sawah 100 hektar, dia belum mati. Kemudian sawah 100 hektar itu diberikan kepada koco semuanya. Ya terserah Pak Ogleng. Itu kan punya Pak Ogleng dan Pak Ogleng masih hidup. Nggak bisa anaknya tersulin protes itu warisan Pak. Ya nggak bisa. Warisan itu adalah peninggalan orang yang sudah mati. Sudah. Makanya kalau tidak ingin terkena hukum mal waris, karena hukum mal waris kan harus dilaksanakan. So, kalau punya harta itu ya dibagi sebelum mati untuk anak-anaknya. San, sebelum mati sudah dibagi. Ila ghairi dzalika minal wujuhi as-sa'ighati. Dan yang lain-lainnya dengan cara yang diperbolehkan fisarngi di dalam aturan agama. Fa in akhta syai'an min dzalika bi ghairi wajhin syar'iyyin sara muharraman 'alaika. Nah, kalau engkau mengambil harta orang lain itu dengan cara yang tidak dibenarkan agama, maka harta itu atau benda itu menjadi haram untukmu. Wasirta bi aklihi au syarbihi au lubsihi akilan wasyariban wala bisan lil harami. Maka jadilah engkau kalau begitu makan atau meminum atau memakai atau jadilah engkau kalau begitu mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan agama, benda orang lain yang halal itu ketika dengan memakannya, meminumnya, memakainya itu akan menjadi orang yang memakan, meminum dan memakai barang haram. Wal wujuh al muharramatu kasiratun. Adapun cara-cara yang diharamkan itu banyak banget. Misal ghasabi. Misalnya merampas, wasariqati dan mencuri, wal khiyanati dan menipu, war riba dan riba, wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya.
Wa kadzalika idza kana malul insani alladzi tungamilu aw ta'khudhu min yadihi haraman lam yufidka al-akhdhu min malihi. Begitu juga ketika harta seseorang yang engkau pergauli dengannya atau engkau ambil darinya, dari tangannya, itu menjadi haram, lam yufidka al-ahdu, maka itu tidak akan berfaedah untukmu kalau engkau ambil min malihi, dari harta tersebut. Gitu ya Mas. Maka dalika idza kana malul insani alladzi tungamiluhu au ta'khudhu min yadi itu haraman, ngono ya. Begitu juga ketika harta seorang itu yang bergaul denganmu, yang engkau bekerja dengannya atau engkau ambil dari tangannya secara haram, ngono ya. Ngono iki. Maka itu tidak berfaedah untukmu dari harta tersebut. Karena bacin sa'irin fisarngi, meskipun kamu pakai dengan cara yang dibenarkan agama. Misalu dzalika ayyuhdiya ilaika au yabinga laka ngalawajin sahihin man ta'lamu annamalahu haramun. Oh ngene iki. Begitu juga hartanya seseorang yang haram, yang engkau bekerja atau mengambil darinya, dari tangannya, tapi harta itu haram, maka itu tidak berguna kamu ambil harta tersebut meskipun dengan cara yang dibenarkan agama. Misalu dzalika ayyuhdiya ilaika au yabingalaka ala wajin sahihin man ta'lamu annama lahu haramun syai'an min malihi. Misalnya harta seseorang itu yang haram itu dihadiahkan kepadamu atau dijual kepadamu dengan cara yang benar, padahal kamu tahu orang itu bahwa hartanya itu haram, ada haramnya di antara hartanya itu. Dzalika falaisat al-muamalatu as-sahihatu tusayyiruhu fima bainaka bainahu halalan mahmakana haraman. Yang demikian itu maka tidak ada pekerjaan yang benar kalau caranya seperti itu, yang menjadikan dirimu dan menjadikan sesuatu antara dirimu dan dirinya itu menjadi halal mahmakana haraman, ketika itu haram ya. Sudah tak contohnya kemarin. Misalnya seorang pelacur, kerjanya cuma melacur, duitnya cuma dari melacur. Kemudian kamu tahu itu, kemudian kamu bekerja kepada dia, misalnya menjadi mengantar, ngojek, kemudian kamu dibayar. Nah itu tetap tidak boleh, kan? Nek rangati ya tidak apa-apa, kalau tahu ya tidak boleh. Wahada mau itu iskalin. Yang seperti ini itu tempat yang muskil, maksudnya tempat yang tidak mudah untuk diketahui. Waqad yaghlitu fihi man la basirata lahu, dan banyak orang yang salah di antara orang-orang yang tidak punya basirah, tidak paham. Duitnya dari melacur, ya kamu memang kerja ngojek ngantar dia, tapi dibayar dengan duit hasil melacur, itu ya haram kalau kamu tahu. Banyak orang menganggap bahwa enggak, saya kerjanya ngojek, kerja ngojek kan halal, karena duit yang dipakai untuk bayar itu adalah hasil dari yang haram. Urusan lain enggak bisa begitu. Ini di situ terkandung hikmah. Orang kalau tahu bahwa duit orang lain itu yang untuk membayar kita itu duit haram kok diterima,
kok dianggap halal padahal haram. Kenapa itu harus ditetapkan haram? Karena dengan menerima uang itu berarti mendukung apa yang dilakukan orang tersebut. Nganter pelacur, ngojek pelacur, bayar dengan uang dari hasil melacur, nganter dong, masuk Ogleng, kemana? Biasa tempat mangkal. Misalnya masuk Ogleng, nganter, terus dibayar pakai duit. Nah, berarti kan Ogleng membantu orang itu untuk mangkal. Nah, bekerja sama dalam hal yang diharamkan. Maka hasilnya pun haram. Sama aja misalnya orang jual pistol kepada seseorang yang jual itu tahu bahwa orang itu beli pistol untuk membunuh orang atau untuk merampok. Pasti itu, kan nggak boleh. Nggak bisa terus bilang, oh saya yang penting jualan pistol, perkara pistol mau dipakai untuk apa? Bukan urusan saya. Ya memang bukan urusan orang itu kalau orang itu tidak tahu pembelinya pistol itu mau menggunakan pistol itu untuk apa. Tapi kalau benar-benar tahu bahwa yang beli pistol itu akan menggunakan pistolnya untuk membunuh orang atau untuk merampok, ya penjual pistolnya jelas dosa. Jual belinya kan batal. Fangulima annal muamalata wa ingkanat sayatan la tusayyiru al-harama halalan. Maka diketahuilah bahwa cara kerja yang meskipun itu sahih benar tidak akan menjadikan yang haram itu menjadi halal. Wa annal muamalata al-fasidata yasiru biha al-halalu haraman. Dan sedangkan pekerjaan yang tidak benar itu menjadikan yang halal menjadi haram. Ya, misalnya begini, yang satu Pak Ogleng tadi ngantar pelacur, duitnya haram kan berarti, kalau tahu benar. Kemudian ada orang, Pak Wan, bukan pelacur, duitnya halal. Kemudian ngecek sama Pak Ogleng antar saya ke tempat mana? Tempat mangkal dong. Mangkalnya Pak Wan kan bukan yang seperti itu. Di daerah mana itu? Daerah sana Bantul. Jaraknya berapa kilo itu? Pak Ogleng, 20 kilo. Padahal jaraknya cuma 10 kilo. Kalau 20 kilo itu terus saya bayar berapa? Ya per kilonya bayar 5.000. Berarti berapa? 100.000. Nah, padahal jaraknya cuma 10 kilo. Diantar Pak Wan bayar 100.000. Nah itu di 100.000 itu yang 50.000 haram. Meskipun duitnya Pak Wan itu halal, karena cara kerjanya Ogleng salah, hasilnya jadi haram. Nah, yang 50.000, kalau yang 50.000 ya tetap halal karena jaraknya kan tadi yang benar kan 10.000, 10 kilo, 1 kilonya 5.000, ya. Dong rasar kowe. Nah hitung-hitungan kowe radong ya angel sugih kok ya. Hitung-hitungan badi je iki. Nek Ogleng pinter banget. Ogleng pinter banget orang sugih-sugih je. Kalladzi tu ngamiluhu muamalatan ghaira sahihatin min riban wa nahwi ngalamalin halalin fa yasiru bi hadzalikal malu al-halalu haraman. Sebagaimana misalnya engkau bekerja dengan cara yang tidak benar, misalnya riba dan sejenisnya, dengan harta yang halal. Maka harta halal itu semuanya menjadi haram karena kamu pakai untuk riba. Margi punya uang 10 juta. Halal itu, halalan thayyiban itu. Kemudian dipakai untuk riba. Pinjem Pak Wan. Ya boleh, tapi duit itu harus beranak Pak Wan. Bukan hanya orang saja yang bisa beranak, duit juga bisa. Duit itu bergerak. Terus diutangi sama Margi 1 juta. Dengan perjanjian nanti Pak Wan mengembalikannya 1 juta lebih 50.000. Duit yang 1 juta itu malah jadi haram semua itu. Betul loh?
Malah jadi haram semua itu. Tapi bunganya cuma kecil, cuma ngasih 50. Ya, meskipun kecil, bahkan misalnya utang 1 juta dengan perjanjian Pak Wan membalikannya 1 juta lebih 100 rupiah. Nah, cuma 100 rupiah itu. Tetap riba itu. Jadi riba tidaknya itu bukan sedikit banyaknya tambahan, tapi di situ ada tambahan dan ada perjanjian, ada akad. Gitu. Sudah hasil ribanya dikit, tetap aja hukumnya riba Mbak Wes ya. Misalnya pinjam 1 juta, mengembalikannya perjanjiannya 1.500.000, wah rada terasa. Tetap riba kuwi. Ya akhirnya terasa nerakanya. Lebih celaka lagi yang utang itu sudah memberi tambahan utangnya masih dosa. Misalnya contohnya tadi Pak Wan yang pinjam margi mau ngembalikan 1 juta lebih 100. Kan Pak Wan malah rugi 100.000 plus dosa. Nek margi kan apa kuwi jenenge berarti 100.000 tapi dosa. Dan dicatat lagi duit 1 juta itu di tangan margi menjadi riba, menjadi haram. Di tangan Pak Wan yang utang pun menjadi haram. Betul. Nah, yang cetok-cetok yang jelas-jelas seperti itu tuh jangan dilanggar. Nah, udah terlanjur ya besok jangan diulang. Ini berbahaya itu. Orang makan riba itu digambarkan dalam Al-Quran itu seperti mabuk padahal tidak mabuk. Benar tak gambarannya ini? Di akhirat nanti seperti orang mabuk padahal tidak mabuk. Jadi di dunia itu ya enggak tentrem. Tidak terkontrol. Orang mabuk itu kan tidak kontrol lah. Tidak punya rasa malu. Entah. Mabuk biasanya tidak punya rasa malu. Ngawur, entah. Makanya orang kok tidak punya rasa malu rai gedek mungkin tukang riba, mungkin. Kalau dasarnya biar waktu pembagian muka itu dia minta gedek. Betul. Ini penting banget nih rezeki yang halal kita usahakan. Maka kita berdoa terus kepada Allah, mohon hanya diberi rezeki yang halal. Yang halal, yang barokah, yang bagus, yang mudah, yang banyak. Betul? Sing banyak ini mesti seneng banget tuh. Sapa wonge ora seneng sugih. Nek cara Sik Rudi. Apa ana wong sing ora kepengin sugih? Yo akeh anu ta. Ada ke wong pikirane padha dhek kabeh ya ta. Abdurrahman bin Auf iki belas ora kepengin sugih, malah kepaksa sugih ta. Ning oke-oke cen ya padha dhek kok ngono kuwi. Lho, iki mau tekan endi iki mau oke-oke. Nah, kalau berdoa kepada Allah itu mohon rezeki yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik ya. Allah cukupkan, cukup itu kan kaya berarti. Cukupkan, cukup itu namanya nggak butuh apa-apa kan berarti keturutan. Cukupkan saya dengan rezeki yang halal, jauh dari rezeki yang haram. Bukan rezeki yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah diriku dengan anugerahmu. Anugerah itu ya tafsiran pertamanya ya harta benda itu. Dengan anugerahmu, engkau kayakan aku dengan anugerahmu, yaitu berupa macam-macam. Duit nomor 1. Aman siwak, sehingga aku tidak membutuhkan siapapun selain dirimu. Orang dremis, orang nyeremimi, ya dah. Nyeremimi karo wong takwa wae, nyeremimi iki entuk ganjaran, nyeremimi karo ahli maksiat wae. Wah, iso ilang imane ya ta? Ana hadise ta. Siapa nyeremimih mengagungkan seseorang semata-mata karena kekayaan orang itu, 2/3 imannya hilang. Pindho mah min imane. Manimin. Manimin. Mane min.
Bismillahirrahmanirrahim. Salat duha. Wah, ya neng gunung kan salat duha. Ini kan salat duha bisa dilihat. Kalau rezeki itu jauh dekatkan, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau sulit mudahkan, dan seterusnya. Rezeki itu yang penting nomor satu itu sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan harta benda, sebenarnya bukan harta benda. Iman itu kan termasuk rezeki paling besar. Islam itu rezeki paling besar. Kemudian ilmu yang tidak kalah besarnya adalah hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran al-Baqarah. Siapa yang diberi hikmah maka dia telah memperoleh pemberian yang sangat banyak. Makanya sujud salat duha itu sujud terakhir kan wahabli ya wahab ilman wa hikmah dan berikanlah wahai yang maha pemberi ilmu dan hikmah. Itulah yang paling penting di antara rezeki itu sebenarnya. Warzuqni ya razzaqun li musahala. Dan rezeki berilah aku rezeki wahai zat yang maha memberi rezeki sehingga semua urusanku jadi gampang. Rezeki itu yang setelah ilmu dan hikmah yang paling penting itu apa saja yang membuat kita gampang. Gampang apa? Gampang menjalani hidup di dunia ini dengan benar. Betul? Karena hanya dengan cara hidup yang benar di dunia ini kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Itu rata target itu duhe tetap randidet ya. Persoalannya ketika kamu tidak punya uang itu belum tentu lebih buruk daripada ketika kamu punya uang. Benar? Ya uang tidak terus jadi lupa diri kan ya bisa aja. Tidak punya uang mau lupa diri gimana? Jangan kan lupa dirinya, lupa nggak punya uang aja nggak bisa. Nah, ilmu hikmah, kemudian segala hal dimudahkan. Kalau dimudahkan. Itulah, mudah itu kan kalau untuk mudah itu ya perlu sehat, perlu tercukupi semuanya, perlu senang, perlu gembira, perlu lancar. Dan sebenarnya perlu tentram. Nah, semua rezeki kan macam-macam. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu cuma duit, rezeki itu macam-macam. Apa saja yang kita butuhkan dalam hidup di dunia ini dengan cara yang benar, itulah rezeki halal. Kalau dengan cara yang salah, itulah rezeki haram. Kesehatan yang membuat kita itu takwa kepada Allah, itu sehat yang benar itu, yang halal itu. Kesehatan yang membuat kita naudzubillah min dzalik durhaka kepada Allah, itu kesehatan yang haram itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan di dunia yang baik. Yang baik itu maksudnya yang bisa menyelamatkan fil akhirati hasanah dan kehidupan yang baik di akhirat. Ada itu tak? Adanya itu. Jadi kehidupan yang baik di dunia aku kok diteokeh, bojone okeh, terkenal, bukan itu. Kehidupan yang baik di dunia itu adalah kehidupan yang membuat Allah itu nanti berkenan memasukkan kita ke surga. Itulah. Ada kalanya itu harus kaya, ada kalanya harus miskin. Kalau miskin memang menyelamatkan kita dari neraka dan membuat Allah itu masukkan kita ke surga, itulah kehidupan yang baik di dunia. Tapi kalau dengan miskin itu, fakir itu membuat kafir, buruk itu namanya. Dan Allah itu maha tahu kita mesti diberi yang paling gampang, yang paling cocok dengan kecenderungan fitrah kita masing-masing. Gitu loh. Seturu ini marah turu.
Jadi syukurilah kehidupan yang baik itu dan ketahuilah bahwa kehidupan yang baik di dunia itu maksudnya adalah kehidupan di dunia yang yang menjadi sebab Allah mengasihi kita di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang baik di dunia. Gitu. Kadang-kadang banyak ustadz yang menjelaskannya keliru. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mohon kehidupan di dunia yang baik, yang kaya, yang terkenal, yang bukan itu. Yang mengantarkan wafil akhirati hasanah. Itu loh. Yang mengantarkan menjadi sebab Allah memberikan kehidupan yang baik di akhirat. Karena Allah kalau memberi, karena Allah kalau menciptakan sesuatu itu kan hampir selalu diciptakan sebab musababnya dulu. Benar. Jadi kehidupan yang baik di dunia itu artinya kehidupan yang di dunia yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Itu loh. Di akhirat nanti. Dan kita kan tidak tahu mana yang diridhai Allah, maka sebenarnya apapun yang terjadi pada diri kita itu mesti baik itu. Karena Allah Maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang miskin itu belum tentu kehidupan di dunianya berarti buruk. Yang kaya juga belum tentu kehidupan di dunianya berarti baik. Enggak usah sampai akhirat lah. Bahagia tidaknya, tentram tidaknya aja kan belum tentu toh. Yang kere tidak bahagia belum tentu. Kebanyakan orang kere malah bahagia. Dilempari rokok satu batangnya bahagia banget. Sebab nek wong sugih. Waca ngoncale aku rokok tak lancar yo antemi ya toh. Sugih aku. Jadi kita selalu mohon kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Itu maksudnya kita mohon kepada Allah kehidupan kita di dunia itu diridhai Allah dan menjadi sebab Allah ridha kepada kita dan menjadi sebab Allah mengasihi kita dan kelak di akhirat mengampuni semua kesalahan dosa kita, menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga. Itulah kehidupan dunia yang baik. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, kehidupan baik Tuhan kami berilah kami kehidupan yang baik di dunia. Itu yang mengantarkan wafil akhirati hasanah. Dan berikanlah kehidupan di akhirat yang baik sebab telah engkau berikan kehidupan yang baik di dunia tadi. Wa qina adzabannar dan selamatkanlah kami dari neraka. Dengan begitu selamatkanlah kami dari neraka kan itu penjelasannya iki ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengulang-ulang aja bagi santri-santri yang sudah biasa ngaji kan sudah paham. Tapi perlu diulang. Pahamnya oke laline. Suma'alamu rahimakumullah dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Oh iya, mumpung ingat pekan ini Simtud Duror maju menjadi besok malam. Ya, malam Senin besok libur. Simtud Durornya maju besok malam Jumat. Mulainya insya Allah pukul jam. Oh, si Sarkoi radong. Pukul 19.30. Nah, kok 19.30 berarti diantemi Pak Kiai ping 19 tambah 30. Rasar kau kidang minggu guyon. Setengah 8 malam insyaallah. Malam Seninnya besok libur. Sekalian sambil nyoba kalau Simtud Duror dipindah malam Jumat itu suasananya gimana? Lebih greng apa lebih gerong? Ya, teman-teman yang belum datang, yang biasa datang ke Simtud Duror dan malam ini kan banyak yang enggak datang, diberitai, dikasih berita maksudnya, jangan diberitahi. Tadi sudah saya umumkan di Facebook. Pak Unadi orang Jawa Barat itu kan bilang F kan enggak bisa.
Enggak suka Facebook dibaca Facebook. Nek Pak Kiai Fuad dan Pak Kiai Puat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.